Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik. Di video kali ini kita bertemu dengan kulkas Polytron 2 pintu ya. Dan untuk kerusakannya itu di bagian bawah itu tidak dingin ya. Nah hal ini sering terjadi ya pada kulkas 2 pintu. Dan di sini tutorial kali ini saya akan menunjukkan hal yang paling terjadi ya kerusakannya, dan juga cara mengeceknya atau cara mengetesnya. Nah oke, karena untuk di bagian bawah nggak dingin berarti nggak ada kaitannya dengan freon. Nah jadi kalau misalkan di bagian bawah itu tidak dingin, itu nggak ada kaitannya dengan freon. Nah kalian yang harus kalian pastikan untuk memastikan freon itu benar-benar ada atau tidak, kalian bisa cek aja di bagian bodi kulkas ini. Nah ini freon yang normal pada bagian bodi kulkas ini harusnya hangat ya, ataupun panas. Di bagian belakang juga kalian bisa cek, karena untuk tipe model kulkas itu beda-beda, ada yang kondensernya di samping, ada juga yang di belakang. Nah kalian bisa cek satu persatu. Nah oke, karena untuk di bagian bawah nggak dingin, jadi nggak ada kaitannya dengan freon ya. Di sini saya perjelas nggak ada kaitannya dengan freon. Kalau misalkan di bagian bawah itu nggak dingin, itu kemungkinan besar ada di bagian kelistrikan, contohnya misalnya di bagian defrost, heater, ataupun timer. Nah di sini hal yang paling sering untuk kulkas 2 pintu, di sini saya akan buka ya. Untuk bautnya kalian bisa cek sendiri, untuk kulkas Polytron itu ada di bagian sini ya. Nah ini, lalu kalian buka. Kalau terasa agak keras, kalian bisa agak congkel seperti ini. Namun hati-hati jangan sampai patah. Nah, untuk penutupnya sudah terbuka. Selanjutnya untuk di bagian rumah kipasnya ya. Nah ini yang kemarin ya, yang bertanya untuk cara membukanya susah bang. Nah sebetulnya kalau kalian lebih detail ya, jadi di bagian pinggir ini, nah ini udah ada knopnya ya. Jadi kalian harus buka semua untuk di bagian knopnya. Nah ini untuk di bagian atas ini kan udah ada tuh. Nah ini atas ada. Nah untuk di bagian samping itu ada 1, 2. Nah ini kalian bisa gunakan obeng seperti ini. Nah kalian bisa agak dicongkel seperti ini tuh. Nah ini udah langsung kita lepas. Nah tinggal satu ya, yang sebelah bawah. Nah udah, kalau udah yang satu kena, yang lain juga bakalan ngikut nantinya. Nah di sini ada soketan. Nah kalian bisa lepas untuk soket kipasnya. Oh ya, untuk ada tambahan lagi, jadi kalau misalkan di bagian bawah nggak dingin, kipas ini juga termasuk ya salah satu penyebabnya. Kalian bisa langsung gunakan 220 kalau misalkan jenis kulkas yang non inverter. Ini bisa kalian colokin langsung 220 untuk mengetes putaran kipasnya. Namun misalkan kalian bisa hidupkan, itu sudah terasa ya kipasnya kalau misalkan kalian hidupkan langsung. Dan selanjutnya di sini ya, ini yang paling sering. Nah yaitu pada bagian defrost. Nah di sini ada defrost. Defrost ini juga sama, kalau misalkan rusak di bawah juga nggak bakalan dingin. Dan juga di bagian heater. Nah ini di bagian heater, maksud saya di bagian fuse. Fuse juga sama, kalau misalkan fuse-nya putus, heater nggak bakalan aktif. Kalau heater nggak aktif, otomatis di bagian sini akan terjadi gumpalan. Kalau di sini terjadi gumpalan, yang di bawah nggak bakalan dingin juga. Nah sekarang kita lepas semua. Nah di sini kalau misalkan udah kusam seperti ini, biasanya itu saya langsung ganti ya teman-teman, untuk di bagian defrostnya supaya aman ya nantinya. Nah namun kalau kalian mau mengecek atau mau memastikan ya defrostnya ini benar-benar bagus atau tidak, kalian bisa rendam pada suhu sekitar di bawah 0 derajat ya, atau bisa menggunakan es batu. Nah itu kalian rendam. Nah nantinya selang beberapa menit kalian bisa tes menggunakan AVO di sini. Nah kalau misalkan di bagian sini itu connect ya, kalian tes connect, itu artinya bagus. Kalau misalkan sudah direndam es itu nggak connect, nah kemungkinan defrostnya itu sudah rusak.
Nah ini kalau sudah seperti ini saya akan mengganti defrostnya ya teman-teman. Namun sebelum ganti defrost kita akan cek juga pada bagian heater, maksud saya di bagian fuse ya. Nah fuse ini juga sama teman-teman, jadi kalian bisa cek menggunakan AVO. Nah selanjutnya yang terakhir ya, yang ini bagian heater. Nah ini yang paling sering ya, sering juga. Nah sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari bawah seperti ini ya, itu kelihatan ya. Nah ini yang di bawah tuh, ini kan kalau untuk Polytron seperti ini menggunakan heater yang model kaca. Nah ini ada di bawah evap. Jadi kalau untuk ngelepasinya bisa seperti ini. Nah sambil kalian bengkokin, namun bengkokinya hati-hati, jangan sampai patah untuk di bagian evapnya. Nah sambil diangkat seperti ini, sambil kalian tarik, udah keluar. Untuk ngebengkokinya kalian harus hati-hati ya, supaya tidak penyok untuk di bagian perpipaannya. Di sini saya hanya menunjukkan saja tuh. Nah ini dari sini udah kelihatan ya, untuk di bagian heater ini ada yang pecah nih. Nah sekarang kita akan coba lepas dulu. Nah untuk penutupnya sudah saya buka barusan ya. Nah ini kita lepas nih. Tuh, pada bagian ini kita lepas. Bentar. Nah sudah terlepas. Oke, kita coba cek di bagian sini. Nah di sini ini kan heaternya udah pecah ya. Nah nih, tapi dia itu tetap terhubung ya teman-teman, meskipun pecah. Nah ini tuh, ya tetap terhubung. Tapi kalau misalkan kacanya udah pecah, dia nggak bakalan bisa ya. Nah di sini saya akan contohkan contoh heater yang bagus. Nah ini yang baru ya, ini yang baru. Untuk yang baru itu lebih kecil ya untuk ininya, apa namanya, untuk di bagian kacanya. Nah nih, jadi kalau misalkan kalian mau ngetes, ini kan udah contoh fisiknya udah kelihatan ya, jadi udah rusak lah ya. Namun apabila kalau misalkan dia itu masih posisi bagus seperti ini, kalian bongkar masih bagus posisi seperti ini. Nah untuk cara mengetesnya itu sangat gampang sekali. Nah kalian bisa sediakan kabel, yaitu yang dua kabel ini, 1, 2. Nah ini kalian masukin ke 220, colokin ke listrik langsung. Nantinya kalau misalkan di bagian ini itu hidup atau terasa hangat, bisa kita pastikan heaternya itu aman, nggak ada masalah. Jadi aman ya, ini bisa kalian langsung 220. Nanti sama halnya seperti lampu ini teman-teman, lampu kuning ya, lampu dop yang kuning itu ya, nanti dia menyalanya seperti itu. Nah sekarang kita akan coba ganti dengan yang baru. Bentar, kameranya nggak kelihatan. Oke. Nah ini ada tempatnya ya, tuh ada tempatnya semua. Nah, tinggal kalian letakkan seperti ini. Selanjutnya di bagian tutup jangan sampai lupa, karena kalau nggak tertutup sangat bahaya sekali. Oh ya, selanjutnya kalian bisa cek ya untuk di bagian lubang pembuangan ini jangan sampai buntu, karena kalau misalkan buntu sama teman-teman, nanti yang bawah juga nggak bakalan dingin nantinya. Kalau lama kelamaan yang bawah nggak bakalan dingin. Nah kalian cek. Nah ini kan udah bersih, nggak ada kotoran, berarti aman. Nah sekarang tinggal pasang penutupnya. Nah di sini untuk di bagian penutup sudah terpasang tuh. Ini ada kotoran ya, sudah terpasang. Jadi ini wajib kalian pasang supaya nanti tetesan dari bunga es yang mencair itu tidak langsung mengenai heaternya. Jadi tidak gampang pecah ya.
Nah, ini ada penguncinya nanti, tuh kalian bisa cek sendiri. Oke, selanjutnya. Oke, jadi untuk jalurnya kurang lebihnya seperti ini untuk posisi heater ya. Ini nanti bisa kita rapikan lagi. Dan selanjutnya untuk di bagian defrost, kalau misalkan kalian itu ragu biar nggak pusing-pusing untuk mengetes, mending kalau misalkan sudah ganti heater, kalian mending ganti juga untuk di bagian defrostnya, jadi biar aman ya. Oke, jadi mungkin itu saja video dari kami, semoga bermanfaat ya. Jika kalian ada yang perlu ditanyakan, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.